Lagi naik nih bro. Naik apa? Naik Naik. angkot? Iya, COVID lagi agak-agak apa istilahnya tuh? Agak nanjak. Lah iya, kan banyak problem kan. Disuruh pakai masker, nggak mau. Ditahan mau pulang kampung, dijebol. Banyak yang membangkang. Nah itu dia. Tapi itu apakah terjadi cuman di tataran rakyat kecil? Kan juga ada satu dua yang gue lihat nih, kelihatannya pinter tapi juga dia melakukan pembangkangan yang kalau kita lihat sebagai rakyat kecil nih, ini orang pinter apa enggak sih gitu tuh. Ada tuh, yang siapa tuh guru besar itu. Oh, yang ITS itu? Iya, itu Iya. siapa namanya, Daniel siapa itu? Siapa itu orang itu? Daniel M. Rosid. Oh, Dia iya. guru besar di ITS. Soal kelautan. Tapi mendalami kelautan khilafah. Nah, Oh gitu. Oh itu yang katanya saya tidak ngefans sama HTI tapi saya pendukung khilafah. nah gitu. itu dia. Padahal kan gila ya Hizbut Tahrir kan. Iya sama aja. Dia guru besar. Besar banget. Tapi kayaknya itunya kecil ya. Nasionalismenya kecil. Iya lo bayangin dia ngefans khilafah. Oh, gue pernah baca tuh bro. Apa tuh? Kan ada yang nanya, Anda ngefans, Anda pendukung khilafah gitu. Si siapa? Profesor Daniel itu tadi ditanya, dia jawab, iya. Karena khilafah itu sebenarnya sekarang sudah ada, cuman dikuasai oleh Joe Biden, yaitu PBB. Jadi menurut dia PBB itu khilafah. Oh PBB khilafah dia bilang. Itu menurut dia tuh begitu. Ini orang pinter nggak sih? Apa terlalu pinter bro? Dia apa? Ambil jurusannya apa? Pelayaran atau menghayalan gitu. Teknik. Soal kelautan nih lah, soal kelautan ya. Teknik kelautan. Iya itu dia. Nah ini, orang ini kemarin baru diwawancarai. Dia ngomong sembarangan loh. Apa dia mau ngomong apa? Dia ngomong COVID itu senjata pemusnah massal rejim. Senjata pemusnah massal. Iya. Jadi dia bilang kalau COVID ini kan banyak yang meninggal kan, ada korbannya lah. Kita kan ada 50.000 orang. Itu sebagai senjata pemusnah massal agar rejim ini terus berkuasa. Gila kan? Ini ya kalau terjadi hanya di Indonesia mungkin itu pun belum tentu bisa dibenarkan. Ini kan terjadi hampir di seluruh dunia. Dan dia bilang gini, itu gara-gara COVID kita jadi nggak bisa sholat jamaah. Gara-gara COVID orang Islam jadi nggak boleh salam-salaman, dipaksa pakai masker. Dia bilang dipaksa pakai masker. Karena pakai masker tuh nggak bisa melihat senyum. Ya kan? Padahal senyum itu adalah ibadah. Artinya pakai masker nggak bisa beribadah. Tapi orang ini ada yang pakai cadar? Iya, dia pakai cadar gimana? Dari dulu pakai cadar, nggak dimarah-marahin. Nah ini loh maksud gua, kita ada masalah dengan kaum yang harusnya intelektual, harusnya pinter, tapi ternyata untuk hal-hal tertentu malah pinteran masyarakat desa. Ya, ini gini nih. Ini kenapa? Ini problemnya, lo tahu kan, di HTI itu. Sebentar, COVID ini nggak nyerang otak kan? Maksudnya kena COVID jadi goblok. Soalnya itu habis kena bro, habis positif itu orang. Dia habis positif? Habis positif. Mungkin dia, khusus dia nih nyerang otak. Oh nyerang otak? Khusus dia terganggu. Habis positif, tapi negatif pikirannya. Nah itu gitu, biar berimbang gitu. Berimbang ya? Kena listrik tuh kan, positif negatif jadinya koslet. Iya harusnya dia, dan gue sempat lihat itu ya, sempat gue baca juga. Ketika dia positif si profesor itu, dia malah menasehati nakes, oh yang hati-hati ya kayak gitu. Kok dia begitu? Dia suruh hati-hati jangan sampai ketularan. Iya maksudnya suruh berhati-hati dalam bekerja, tapi dia kok pikirannya nggak hati-hati dalam mengeluarkan statement itu. Nah itu dia, kan gini, kalau dia memang pendukung khilafah, maka tujuannya adalah menghancurkan sistem negara. Oh Jadi, iya. Sistem negara dihancurin. Karena itu apapun ceritanya, bagaimana dia menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oh, salah satunya mungkin statement dia Statement itu bahwa COVID adalah senjata pemusnah massal yang diciptakan rejim untuk mempertahankan kekuasaan. Atau istilahnya pandemisasi. Oh iya, kan, pandemisasi, ya. Apakah lu kok melihat bahwa orang ini sedang menunggangi isu di saat pemerintah lagi sibuk ngurusin pandemi, dia numpang isu, bisa jadi nggak begitu? Oh sangat, karena bukan cuma dia. Oh ada lagi tuh yang model-model begitu ada lagi. Alfian Tanjung. Oh iya.
Kemarin dia ngomong statementnya rumah sakit ini. Lihat deh, perhatikan orang-orang yang dibawa ke rumah sakit meninggal, yang nggak dibawa ke rumah sakit sehat. Nah, padahal jelas-jelas persentase antara yang sembuh dengan yang meninggal sangat jauh. Iya dong. Banyak yang sembuh. Lebih banyak yang sembuh. Mereka nggak peduli dengan data ya orang-orang itu ya? Enggak, otaknya emang korslet. Kan? Mereka tidak peduli dengan data, mereka hanya peduli dengan dana. Apakah begitu kira-kira? Gua rasa ini gini ya, ini kan ketika pemerintah kemarin awal-awal COVID kan, awal-awal COVID rame. Lockdown ini bla 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 bla. Ketika pemerintah berhasil menghandle sedikit dan Indonesia ternyata terbukti dibanding negara-negara lain ya cukup lumayan lah. Survive-nya tinggi. Survive-nya, pertumbuhan ekonominya masih bagus, penanganan COVID-nya masih bagus, dan mereka diem. Dia diem. Nah, nanti ketika COVID naik lagi, mereka bersuara lagi. Jadi menunggangi keresahan masyarakat. Jadi setiap hari dia lihat ini tabel, grafik. Ya. Begitu grafiknya tinggi, mulai. Grafik tinggi dia langsung isi paketan. Dia beli pulsa nih biasanya. Jadi orang-orang seperti ini makanya gue bilang itu guru besar tapi itunya kecil. Segede mana kira-kira? Kenapa ngomongin itu? Maksud gue nasionalismenya. Dia bukan patriot. Sehingga dia rela ketika negara lagi apa istilahnya menghendaki kita bergotong royong, menghendaki para ilmuwan, akademisi ini bersatu, dia malah tega seperti itu. Ini kayaknya nggak baru pertama deh nih orang nih. Oh iya. Ini memang temennya, jangan-jangan temennya Felix Xiao itu. Satu aliran. Oh. Satu. Iya. Lu tahu gak? Ini kan kalau di struktur organisasi. HTI ini termasuk organisasi yang cukup ampuh menyusup kemana-mana. Jadi ada yang nyusup ke militer. Ada jadi organisasi itu ada laznah namanya. Laznah itu kayak apa divisi yang khusus divisi ini menyusupnya ke militer. Gitu loh. Ada divisi yang menyusup ke artis-artis. Ada divisi yang menyusup ke akademisi. Iya. Artis-artis misalnya kayak dulu ada Hari Mukti. Oh iya. Sekarang ada Arie Untung. Nah, itu disusupin sama mereka. Si Pak siapa tadi Pak Daniel? Guru besar itu. Anaknya banyak loh, 9. 9. Jarang nganggur tuh dia. Bukan. Nah, ya maksudnya dia tipikal orang rumahan sebenarnya. Iya kan 9 yang nggak harus di rumah terus. Kan cuma paling berapa jam. Begitu dia bisa kemana? Ya maksudnya ngajarin anaknya kan. Dan dia ternyata memang punya background yang unik. Apa tuh? Seharusnya ya makanya kalau dia ngomong soal apa tadi mendukung khilafah. Ini orang Pak Daniel ini keturunan India dan Cina selain juga Jawa sebenarnya. Oh. Bapaknya itu orang Malaysia juga sehingga dia ada India, Cina dan juga Jawa. Campur. Maksudnya dalam tubuhnya itu mengalir berbagai ras. Oh. Harusnya ada Bhinneka Tunggal Ika di dalam jiwanya. Kenapa kemudian dia punya penilaian seperti itu terhadap bentuk negara? Kemudian dia juga sangat nyinyir kepada Pak Jokowi ya. Dan apakah dia juga ikut-ikut orang yang namanya Musni Umar? Kenapa itu dia? Musni Umar itu rektor katanya, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun namanya. Ini adalah satu-satunya orang yang menyebutkan. Ini akademisi nih. Dia bilang Turki itu sama Yunani mau perang itu nggak jadi karena IO-nya dia. IO perang. Luar biasa. Maksudnya Turki sama Yunani kemarin nggak jadi perang, itu gara-gara mendengarkan nasihatnya Pak Musni Umar tadi. Nasihatnya lewat Twitter lagi? Bukan. Lewat apa? Nasihatnya lewat teman-temannya sebenarnya. Itu dia gosip dia. Nih air buku nih putih. Akademisi juga ada yang sering ngomongin soal dukun, klinik itu ada. Siapa? Itu tadi Musni Umar itu. Musni itu sama Roy Surya agak mirip. Apa yang mirip? Iya. Bukan apa-apa kok. Lu ngomong Roy Suryo lagi.
Gua pulang nih. Pak Musni Umar itu, ternyata beliau itu selalu bilang, Pak Harto ini punya pulung. Punya pulung. Pulung itu apa tuh? Pulung itu apa ya? Pulung itu apa tuh? Bulung-bulung. Maksudnya kekuatan kliniknya Pak Harto tuh ada di siapa istrinya Pak Harto? Butin kayak gitu-gitu. Dan dia juga bilang bahwa Pak Jokowi itu juga punya pulung klinik. Nggak, kekuatannya Pak Jokowi itu ada di, ini gua nggak jelas nih. Kekuatan Pak Jokowi ada di rakyat lah. Kan dia dibilang kan profesor atau dokter gitu. Dia dokter profesor, jadi kebalik ya. Dia sosiolog. Ngakunya sosiolog. Dialah katanya nih, menurut info yang kurang valid. Dulu ada sebuah bank yang sangat manja. Manja banget ini, bank ini manja banget. Glendotan, iya. Sering curhat. Mama Dede. Bank yang manja ini, turun tanganlah Pak Musni Umar ini. Dinasehatin. Terus? Langsung jadi mandiri ini bang. Namanya Bank Mandiri. Gara-gara dia? Gara-gara dia. Tadinya manja banget. Kurang powerful apa itu Pak? Dulu ada Bank ABC. Bank ABC? Mungkin dinasihatin jadi BCA. Oh gitu? Wah, lu mau main kayak gitu tuh. Dulu ada bank yang belum ada bank, dia udah nongol duluan. Dikasih nama Bank Pertama. Iya, gara-gara ada dia, terus supaya lebih moncer, supaya lebih bernilai, diganti jadi Bank Permata. Hebat ya. Itu orangnya. Hebat ini. Ini orangnya. Lu ngomong soal dukun, gue inget ini dia. Tapi memang kampus-kampus kita ini kadang-kadang agak mengkhawatirkan ya. Ada apa dengan sivitas akademika kita ini? Kok lucu-lucu nih? Pak Daniel lucu banget. Iya. Bahwa pandemisasi ini adalah, bahwa pandemi ini adalah upaya rezim untuk membunuh rakyatnya. Membunuh rakyat, iya. Lucu itu. Luar biasa. Cara berpikir yang lucu. Iya. Lalu apakah itu nggak ditiru oleh mahasiswa kalau kayak gitu tuh? Nah itu dia. Nah Pak Daniel juga ngomong gini, katanya buktinya yang amat dirugikan di Indonesia adalah umat Islam. Karena yang kebanyakan korban pandemi umat Islam. Dia nggak lihat di India. Gue mau nyemprot lagi gitu. Di India kan nggak ada yang sholat Jumat. Iya. Jarang. Ya Hindu bro, di sana Hindu. Kan banyak yang meninggal juga. Meninggalnya banyak juga, bahkan juga sampai tumpah ruah nggak muat gitu. Ini maksud gue orang begini pensiun aja, kenapa sih? Mungkin terlalu lelah memikirkan rumus-rumus, kedalaman lautan. Ini mantan karyawannya Pak B.J. Habibie, level jauh loh. Pal kan dia itu. Oh iya. Iya gitu. Nah, padahal dia ya, gue juga bingung. Kok dia benci banget sama Indonesia ya? Kan dia PNS. Maksud gue kelakuan akademisi yang unik-unik itu tadi. Ada Pak siapa Daniel. Ada bos siapa tadi? Bos Musnar. Siapa? Musni Umar tadi, susah namanya. Itu apa nggak khawatir ditiru oleh para mahasiswa? Udah. Oh udah. Kan kemarin tuh ada mahasiswa yang dia bilang Pak Jokowi ini rejim yang suka memberangus aspirasi rakyat. BEM. Ya, kita nggak usah sebutin namanya. Nggak usah sebutin nama kampusnya. Jangan. Tadi diprotes Bang Ade Armando. Karena alma mater dia, jangan disebutin. Jadi Pak Jokowi ini adalah penguasa atau presiden yang suka memberangus kebebasan berpendapat. Salah satunya apa? Salah satunya usaha Pak Jokowi untuk mengubah Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE yang kemarin itu berhasil memenjarakan siapa namanya tuh yang di Bali? Jering di penjara gara-gara Undang ITE kemarin. Ahmad Dhani. Itu juga Undang ITE. Nah, justru usulannya sekarang itu biar orang-orang yang bersuara tidak kena hukuman. Tidak perlu di persidangan. Nah, kok kebalik ya? Iya. Ini sebenarnya dia mewakili siapa ini? Inilah anak-anak itu, adik-adik kita ini ya kan, adik kelas lo ya. Itu harus punya literasi politik. Nah, baru nih. Apa tuh? Literasi politik. Lo kadang-kadang pinter lo. Ya, ada yang ngajarin. Literasi politik itu maksud gini, anak-anak ini bukannya adik-adik kita ini bukannya nggak suka baca, cuma bacaannya salah.
Oh. Nah, kalau mau literasi politik itu segala sesuatu, politik itu banyak kan? Iya. Bukan soal, dia nanyain soal ini sekolah bayar nggak, itu udah berpolitik, udah soal politik. Atau nanyain soal, kita dapat subsidi pulsa nggak? Dapat subsidi pulsa nggak? Kalau nggak dapat demo. Nah itu politik. Iya. Demo pun bagian dari politik, Iya, dan iya. Pak Jokowi nggak pernah tidak membolehkan. Malah Pak Jokowi bilang, saya rindu di demo loh. Demo aja. Tapi kalau lagi pandemi, Iya, gitu loh. Mikir lah. Iya, lo demo lo boleh-boleh ya, tapi kalau ketimbang lo nanti ngeracunin orang lain, orang lain kena virus, atau malah ngeracunin orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri kan bahaya. Iya, ditertipin dong. Iya. Kalau soal kebebasan, gue pikir di antara sekian banyak kepala negara kita, Pak Jokowi jauh lebih membuka. Oh iya, kan? benar. Jelek-jelekin aja boleh. Malah waktu di Pak Jokowi digambar kayak Pinocchio, malah Pak Jokowi bilang, ini hidungnya kurang panjang. Kurang apa? Iya kan? Iya. Jadi mahasiswa nggak boleh baperan lah. Nggak gini. Lo kalau ngeritik orang, orangnya cuek, kan lo sebel ya? Sebel. Mungkin ini nih, orangnya cuek, ayo dong, omelin gua. Tiba-tiba pada saat gak apa-apa, woi gua digebukin, gua diomelin. Oh gitu, padahal orangnya cuek, Pak Jokowi cuek aja. Pak Jokowi malah bukannya cuek, nggak tahu malah. Bodoh amat gitu. Nggak ngaruh juga gitu. Iya. Karena apa yang diprotes, apa yang difitnah kan tidak, itu bukan seperti itu. Termasuk undang-undang ITE itu tadi kan kebalik. Dikasih kebebasan malah dia marah. Jangan-jangan dia rindu Orde Baru. Oh iya, benar. Jangan-jangan dia suruh kita kembali kalau ada mahasiswa ngomong diculik. Bayangkan kalau Orde Baru masih berkuasa sekarang. Kita nge-lag. Nge-lag nih. Iya, nge-lag apa? Atau nggak nge-lag lah. Misalnya nih Pak Harto masih hidup misalnya. Dia nge-tweet. Anak-anak sekalian, pendidikan belum bisa kami turunkan biayanya. Terus kita nggak nge-lag. Dicari. Tangkap. Bisa jadi begitu. Interogasi. Kenapa Anda nggak nge-lag? Capek-capek nge-tweet, nggak di-lag. Mau apa yang begitu yang diharapkan? Kan enggak kan? Iya. Nah, makanya anak-anak ini ya kita pertanyakan juga literasi politik. Nggak, kalau bagi mereka yang penting protes. Oh. Yang penting protes. Kalau protes tuh udah gaya, udah berjuang. Nah, gitu deh. Masuk TV. Masuk koran. Zoom. Iya kan? Dengan Ade Armando. Iya kan? Sebetulnya ada panggilan iklan. Iya. Iklan cerebropit. Cacingan. Dan yang paling penting panggilan iklan boleh, itu rezekinya dia. Panggilan TV juga rezeki dia, ya. Asal jangan panggilan yang kuasa.